Jakarta, kota yang tak pernah tidur dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa. Kilauan lampu neonnya seakan meyakinkan kita bahwa ini adalah tempat raman di muka bumi. Namun, di balik permukaannya yang gemerlap, di sudut-sudut pelabuhannya yang dingin, tersembunyi rahasia-rahasia kelam. Pada musim kemarau tahun 2019, Teluk Jakarta memuntahkan salah satu rahasia itu ke permukaan. Ini adalah kisah tentang cinta, tekanan keluarga, dan pembunuhan berdarah dingin, yang kunci penyelesaiannya secara tak sengaja akan ditangkap dari langit oleh sebuah drone. Dewi Lestari, 23 tahun, adalah seorang karyawati kantoran biasa di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Setiap hari, ia mengenakan setelan kerjanya yang rapi, duduk di depan layar komputer, dan mengerjakan tugas-tugas rutin. Tetapi di dalam hatinya, ia adalah seorang pemimpi. Ia bermimpi untuk bepergian, bermimpi suatu hari nanti membuka kedai kopi kecil, dan bermimpi tentang kebahagiaan sederhana. Dan ia pikir ia telah menemukan kebahagiaan itu pada Budi Santoso, seorang pria berusia 27 tahun. Budi bukanlah seorang pegawai kantoran atau anak orang kaya. Ia bekerja sebagai sopir taksi, menghabiskan malam-malamnya di belakang kemudi saat seluruh Jakarta tertidur, menghafal setiap arteri di kota itu. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan. Suatu malam, setelah acara kantor, Dewi tidak bisa mendapatkan taksi. Budi tidak hanya mengantarnya pulang, tetapi juga menunggunya hingga ia masuk ke dalam gedung untuk memastikan keselamatannya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat dan tulus. Bagi Dewi, Budi adalah embusan udara segar, seorang pria dari dunia nyata yang tidak terikat oleh aturan dan hierarki perusahaan. Bagi Budi, Dewi adalah cahaya terang, alasan dibalik semua kerja kerasnya. Mereka berkencan di warung-warung sate sederhana, berjalan-jalan di Taman Suropati, dan merencanakan masa depan mereka. Budi berharap bisa menabung cukup uang untuk segera berganti pekerjaan dan melamar Dewi. Komunikasi terakhir Dewi dengan sahabatnya, Mika, penuh dengan harapan. Dia orangnya, Mik. Aku belum pernah sebahagia ini. Pada malam tanggal 5 Juli 2019, mereka berdua pergi berkencan. Mereka makan malam di kawasan Kemang, dan setelah itu, Budi berencana mengantar Dewi pulang. Itulah saat terakhir mereka terlihat hidup. Keesokan paginya, Dewi tidak masuk kerja. Ini sangat tidak biasa baginya. Ponselnya tidak aktif. Budi juga tidak masuk kerja, dan mobilnya tidak dapat dilacak melalui GPS. Awalnya, teman-teman dan rekan kerja mereka mengira pasangan muda itu mungkin memutuskan untuk menghabiskan malam bersama dan lupa memberitahu siapapun. Namun, ketika satu hari berlalu tanpa kabar, keluarga mereka akhirnya melapor ke polisi. Polda Metro Jaya memulai prosedur standar untuk kasus orang hilang. Mereka memeriksa apartemen keduanya, tetapi semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda kepergian yang terburu-buru. Mereka memeriksa rekening bank. Tidak ada transaksi yang mencurigakan. Kamera CCTV merekam keduanya meninggalkan restoran. Tetapi setelah itu, jejak mereka lenyap. Polisi menyelidiki semua kemungkinan, dari kawin lari hingga kecelakaan, tetapi tidak ada hipotesis yang dapat dikonfirmasi. Selama 9 hari, kota yang seolah tak pernah melewatkan apapun ini, bungkam tentang nasib pasangan muda itu. Pada tanggal 14 Juli, polisi menerima telepon dari layanan keamanan pelabuhan di Tanjung Priok. Seorang penyelam yang sedang melakukan pemeriksaan rutin di dasar laut dekat salah satu dermaga industri menemukan sebuah benda besar yang tidak wajar di kedalaman sekitar 10 meter. Benda itu adalah sebuah blok beton besar, jenis yang biasa digunakan sebagai pemberat atau jangkar. Namun, bukan itu yang menarik perhatian para penyelam. Sesuatu terikat pada blok itu dengan tali nilon yang tebal. Ketika salah satu penyelam mendekat dan menyalakan senter bawah airnya, pemandangan mengerikan muncul di tengah air yang keruh. 2 jasad manusia terikat pada blok beton itu. Butuh waktu berjam-jam untuk mengangkat temuan mengerikan itu. Di bawah sorotan lampu, disaksikan oleh puluhan petugas polisi, blok beton yang telah menjadi kuburan bersama bagi 2 anak muda itu diangkat dari dermaga. Mereka adalah Dewi Lestari dan Budi Santoso. Keduanya masih mengenakan pakaian lengkap. Tangan mereka terikat di belakang punggung, dan tubuh mereka diikat erat ke blok beton,
saling berhadapan dalam pelukan maut yang terakhir. Para ahli forensik yang bekerja di lokasi terkejut dengan sifat kejahatan yang terorganisir dan tanpa ampun ini. Pelakunya tidak meninggalkan kesempatan bagi kedua korban untuk melarikan diri. Otopsi kemudian mengungkapkan bahwa keduanya meninggal karena asfiksia atau pencekikan. Ada memar dan goresan di tubuh mereka yang menunjukkan adanya perlawanan. Tampaknya mereka dibunuh di tempat lain, kemudian diangkut ke dermaga, diikat ke blok beton, dan dilemparkan ke dalam air. Kejadian ini tampak seperti eksekusi ala preman. Namun, baik Dewi maupun Budi tidak memiliki hubungan apapun dengan dunia kejahatan. Mereka adalah anak muda biasa dengan mimpi untuk masa depan. Siapa yang bisa membunuh mereka dengan begitu kejam? Dan mengapa? Polisi tidak memiliki petunjuk. Tidak ada saksi. Dermaga industri yang sepi di malam hari adalah lokasi yang sempurna untuk kejahatan yang sempurna. Pelakunya sepertinya telah memikirkan segalanya. Hanya ada satu hal yang tidak ia ketahui. Di abad ke-21, siapapun bisa menjadi saksi. Bahkan sebuah drone tanpa awak yang merekam pemandangan kota di malam hari dari sudut pandang seekor burung. Pembunuhan brutal terhadap Dewi dan Budi mengguncang Jakarta. Media menjuluki kasus ini Ikatan Cinta Jakarta, merujuk pada tali yang mengikat sepasang kekasih itu di saat-saat terakhir mereka. Di markas besar Polda Metro Jaya, sebuah tim investigasi khusus yang terdiri dari detektif-detektif terbaik dibentuk. Tekanannya sangat besar. Menyelesaikan kejahatan yang begitu berani dan berdarah dingin menjadi masalah harga diri bagi kepolisian di negara yang membanggakan tingkat penyelesaian kasus pembunuhan yang tinggi. Hipotesis pertama dan yang paling jelas yang diselidiki oleh para penyidik adalah perseteruan antar preman. Metode membuang mayat dengan blok beton ke dasar teluk terdengar seperti adegan dari film gangster lama. Para detektif mulai menyelidiki Budi. Apakah ia benar-benar hanya seorang sopir taksi? Apakah ia memiliki pekerjaan sampingan sebagai kurir untuk kelompok kriminal? Apakah ia memiliki utang judi? Mereka membedah kehidupannya, memeriksa keuangannya, mewawancarai semua rekan kerjanya, dan melacak rute taksinya selama setahun terakhir. Hasilnya nihil. Budi benar-benar bersih. Ia adalah seorang pekerja keras biasa yang hidup dari gaji ke gaji, menabung setiap rupiah yang tersisa untuk masa depannya bersama Dewi. Ia sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan. Selanjutnya, penyelidikan beralih ke Dewi. Mungkinkah ini adalah balas dendam yang ditujukan padanya atau keluarganya? Para detektif menanyai semua rekan kerja, teman, dan mantan teman sekelasnya. Mereka mencari tanda-tanda penguntitan, perhatian yang tidak diinginkan dari mantan pacar yang ditolak, atau rekan kerja yang cemburu. Sekali lagi, jalan buntu. Dewi adalah gadis yang pendiam, sopan, dan menghindari konflik. Ia tidak punya musuh. Hipotesis ketiga, serangan oleh pembunuh acak, tampaknya paling tidak mungkin. Jarang sekali seorang psikopat tunggal menggunakan metode pembunuhan yang begitu rumit dan melelahkan. Hal itu membutuhkan perencanaan, kekuatan fisik, kendaraan, dan akses ke bahan-bahan industri seperti blok beton dan tali. Kejahatan ini terlalu terorganisir untuk menjadi tindakan kekerasan acak. Selama penyelidikan, para detektif tentu saja mewawancarai keluarga korban. Orang tua Budi, orang-orang sederhana dari Jawa Tengah, sangat terpukul. Mereka bercerita betapa bangganya mereka terhadap putra mereka dan betapa senangnya mereka karena Budi telah menemukan wanita yang luar biasa seperti Dewi. Wawancara dengan keluarga Lestari lebih sulit. Ibu Dewi berada dalam kondisi syok berat dan hampir tidak bisa berbicara. Sikap ayahnya, Herman Lestari, berbeda. Ia tenang, berwibawa, dan berbicara dengan jelas. Ia tampak seperti tipikal karyawan senior Indonesia yang telah mendedikasikan hidupnya pada satu perusahaan hingga mendekati masa pensiun. Ia mengungkapkan kesedihannya, tetapi ada nada dingin dan jarak dalam kata-katanya. Temukan bajingan ini, katanya kepada para penyelidik, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Mereka telah merenggut putri satu-satunya dari saya. Ketika ditanya tentang hubungan Dewi dan Budi, ia tidak menyembunyikan ketidaksukaannya. Saya menentangnya, katanya blak-blakan. Putri saya lulusan universitas ternama, dia punya karier dan masa depan. Sedangkan dia?
Hanya seorang sopir taksi. Tidak sepadan dengan putri saya. Saya sudah bilang begitu, tapi dia keras kepala, katanya itu cinta. Saya berharap dia akan berubah pikiran. Kata-katanya terdengar wajar, seperti seorang ayah konservatif di Indonesia yang mengkhawatirkan masa depan putrinya. Tidak ada yang menimbulkan kecurigaan. Ia adalah seorang ayah yang berduka, dan ketidaksukaannya terhadap pilihan putrinya tampak seperti detail kecil di tengah tragedi besar. Polisi mencatat kesaksiannya dan terus mengejar petunjuk yang salah. 1 minggu berlalu, lalu 1 bulan. Kasus Ikatan Cinta Jakarta menemui jalan buntu. Polisi tidak punya apa-apa. Tidak ada satupun saksi yang melihat sesuatu di dermaga malam itu. Tidak ada satupun petunjuk berharga dari masa lalu para korban. Tidak ada sidik jari. Tidak ada sehelai pun DNA yang mengarah pada pelaku. Pelaku telah menemukan dan mengeksploitasi titik buta di jantung salah satu kota paling maju secara teknologi di dunia. Hiruk-pikuk media mereda. Dan tim investigasi khusus berada di ambang pembubaran. Bagi Polda Metro Jaya, kasus ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan ketidakberdayaan mereka. Pelakunya bebas, dan mungkin akan lolos dari hukuman selamanya. 2 bulan telah berlalu. Di sebuah kos-kosan kecil di kawasan Tebet, Rian Hidayat, seorang videografer amatir berusia 26 tahun, sedang duduk di depan komputernya, merapikan file-file lama. Hobinya adalah merekam pemandangan malam Jakarta dengan quadcopternya dan mengeditnya menjadi video-video atmosferik untuk blognya. Selama musim kemarau, ia banyak merekam di kawasan industri pelabuhan, menikmati estetika cyberpunk yang suram di sana. Saat meninjau rekaman dari awal Juli, ia menemukan sebuah penerbangan yang sukses di atas pelabuhan Tanjung Priok. Kualitasnya luar biasa, gambarnya tajam. Ia memutuskan untuk menggunakan bagian ini di video barunya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hard drive komputernya berisi satu-satunya bukti dalam kasus pembunuhan yang sangat dicari oleh polisi. Rian Hidayat bukanlah seorang bintang. Blognya, Jakarta dari Ketinggian, hanya memiliki beberapa ribu pengikut, para penggemar video meditatif tentang kota di malam hari. Pada awal September 2019, ia mengunggah video baru seperti biasa. Judulnya, Nina Bobo Beton, Simfoni Pelabuhan Jakarta. Video itu adalah montase rekaman drone yang meluncur mulus dan indah di atas gudang-gudang pelabuhan dan dermaga-dermaga yang sepi, diiringi musik ambien. Ia puas dengan karyanya, dan setelah mengunggah video itu, ia segera melupakannya. Seminggu kemudian, komentar-komentar aneh mulai muncul di bawah video tersebut. Beberapa pengguna menulis hal yang sama. Tunggu dulu. Ini kan pelabuhan Tanjung Priok? Menurut deskripsi, ini direkam awal Juli. Bukankah ini tempat yang sama di mana pasangan kekasih yang terbunuh itu ditemukan? Lihat minivan hitam itu. Apa yang dilakukannya di ujung dermaga jam 3 pagi? Bung, kamu harus menunjukkan ini ke polisi. Awalnya, Rian mengira ini adalah spam dan tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika komentar terus berdatangan, ia memutuskan untuk menonton kembali videonya. Benar saja, pada detik ke-15 dari segmen yang dimaksud, sebuah minivan gelap masuk ke dalam frame. Mobil itu bergerak perlahan menyusuri dermaga yang kosong, berhenti di ujung selama sekitar 45 menit, lalu pergi dengan sama pelannya. Dalam konteks videonya, itu hanyalah detail kecil yang memberikan sedikit gerakan pada layar. Namun, dalam konteks pembunuhan, detail ini menjadi sangat mengerikan. Jantung Rian berdebar kencang. Ia menemukan file asli di hard drive-nya. File itu dibuat pada malam tanggal 5 menuju 6 Juli. Tepat pada malam Dewi dan Budi menghilang. Menyadari bahwa ia mungkin secara tidak sengaja telah merekam seorang pembunuh, Rian mengatasi ketakutannya dan menghubungi polisi. Para detektif dari tim investigasi khusus, yang sudah kehilangan semua harapan, segera merespons. Awalnya mereka skeptis, lagi pula, banyak mobil lalu lalang di pelabuhan pada malam hari. Tetapi ketika mereka mengetahui tanggal dan waktu pasti rekaman itu, sikap mereka berubah. Rian menyerahkan kartu memori dari drone-nya, yang berisi file video 4K asli yang tidak terkompresi.
File itu segera dikirim ke unit analisis forensik video Polda Metro Jaya. Ini adalah unit elit yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Tugas di depan mereka sangat sulit. Drone merekam dari ketinggian sekitar 100 meter. Saat itu malam hari, dan satu-satunya sumber cahaya adalah lampu natrium yang remang-remang di dermaga. Plat nomor pada video itu hanyalah noda putih buram berukuran beberapa piksel. Pekerjaan yang melelahkan pun dimulai. Para ahli memecah video berdurasi 5 menit itu menjadi ribuan gambar individual. Mereka menggunakan teknik stacking. Menumpuk beberapa frame berurutan untuk meningkatkan detail dan mengurangi noise digital. Selanjutnya, mereka menggunakan algoritma dekonvolusi yang kompleks untuk mencoba mengurai keburaman yang disebabkan oleh gerakan dan kabut atmosfer. Program bekerja selama berjam-jam, mencoba mengekstrak informasi sekecil apapun dari kekacauan berpiksel itu. Para detektif yang berkumpul di laboratorium menyaksikan proses itu dengan napas tertahan. Perlahan, kontur mulai muncul di layar. Pertama, kode wilayah menjadi terlihat, huruf B untuk Jakarta. Kemudian, beberapa huruf hiragana. Dan akhirnya, setelah filter terakhir diterapkan, 4 angka Arab muncul di layar. Nomornya tidak lengkap, digit terakhir masih kabur, tetapi data itu sudah cukup untuk melakukan pencarian di database. Operator memasukkan kombinasi tersebut ke dalam sistem registrasi kendaraan. Setiap detik penantian terasa seperti selamanya. Kemudian, hasilnya muncul di layar. Minivan Toyota Alphard hitam yang terdaftar dengan nomor tersebut adalah milik pribadi. Nama pemiliknya, Herman Lestari. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruangan. Para detektif menatap layar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah sebuah kesalahan yang mustahil, atau sebuah kebenaran yang begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Mobil ayah korban berada di lokasi pembuangan mayat pada malam pembunuhan. Kejahatan sempurna telah dihancurkan oleh penerbangan kebetulan sebuah drone milik videografer amatir. Mereka sekarang memiliki satu-satunya tersangka. Dan ia berada lebih dekat dari yang pernah bisa dibayangkan siapapun. Keesokan paginya, 2 orang detektif berpakaian preman membunyikan bel sebuah rumah 2 lantai yang rapi di pinggiran Jakarta. Herman Lestari sendiri yang membuka pintu. Ia mengenakan pakaian santai dan tampak lelah, tetapi tetap menjaga martabatnya, sebagaimana layaknya seorang ayah yang berduka. Ia mempersilakan polisi masuk ke ruang tamu, di mana foto Dewi dalam bingkai hitam dipajang di tempat yang terhormat. Para detektif memulai dengan pertanyaan-pertanyaan rutin, mengkonfirmasi detail kesaksiannya 2 bulan sebelumnya. Herman Lestari menjawab dengan tenang dan percaya diri. Kemudian, dengan santai, salah satu penyidik bertanya, "Pak Herman, kami hanya melakukan pengecekan rutin terhadap semua kendaraan yang berada di area pelabuhan pada awal Juli. Apakah Bapak ingat di mana minivan hitam Bapak pada malam tanggal 5 menuju 6 Juli? Tanpa berkedip, Herman menjawab, "Di garasi. Saya di rumah, tidur. Saya jarang menggunakan mobil pada malam hari." Ia benar-benar tenang. Ia berbohong dengan keyakinan seorang pria yang tahu bahwa kejahatannya tidak mungkin memiliki saksi. Saat itulah detektif kedua mengeluarkan tablet dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. "Pak Herman, tolong lihat ini." Rekaman dermaga malam hari dari atas muncul di layar. Herman melihatnya dengan bingung. Kemudian, detektif itu memperbesar gambar, dan sebuah minivan hitam yang diparkir di tepi air memenuhi layar. Wajah Herman menegang. "Itu bisa mobil siapa saja," katanya. "Tunggu," kata detektif itu, menekan tombol jeda. Sebuah gambar plat nomor yang diperbesar dan diperjelas muncul di layar. Pada saat itu, topeng Herman Lestari retak. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi pucat pasi. Ia menatap layar, pada bukti digital yang tak terbantahkan, bibirnya bergetar. Ia sadar ia telah tertangkap. Kejahatan sempurnanya telah digagalkan oleh rekaman kebetulan dari sebuah mesin tak berjiwa yang terbang di angkasa. Pengakuannya kemudian di kantor polisi tidak diwarnai penyesalan. Itu adalah pengakuan dingin dari seorang pria yang pandangan dunianya telah hancur dan memutuskan untuk membunuh mereka yang ia yakini bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa kemarahan dan rasa malunya telah menumpuk selama berbulan-bulan. Putrinya,
kebanggaan dan kebahagiaannya terlibat dengan seorang pria dari kelas bawah, seorang sopir taksi. Di dunianya, dunia hierarki perusahaan dan status sosial, itu adalah aib yang tak terhapuskan. Ia telah memohon, mengancam, melarang, tetapi Dewi tetap keras kepala. Malam itu, ia menggunakan upaya terakhir. Ia menelepon Dewi, mengatakan bahwa ia siap menerima pilihannya dan mengundang mereka berdua ke rumah untuk makan malam demi rekonsiliasi, agar ia bisa lebih mengenal Budi. Mereka datang, bahagia dan penuh harapan. Ia menemui mereka di garasi, dengan dalih ingin menunjukkan mobilnya kepada Budi. Di sana, di ruang tertutup itu, ia melampiaskan semua amarahnya pada mereka. Ia menyerang Budi dari belakang, mencekiknya dengan tali yang telah ia siapkan. Ketika Dewi melihatnya, ia histeris. Ia membunuh Dewi sebagai yang kedua. Dalam pikirannya yang sakit, ia membenarkan ini sebagai tindakan belas kasihan, menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh aib. Setelah itu, ia bertindak seperti robot. Ia mengikat mayat-mayat itu dan menyeretnya ke dalam minivannya. Di lokasi konstruksi terdekat yang ia tahu tidak memiliki penjaga keamanan, ia mengambil sebuah blok beton. Kemudian, ia berkendara ke dermaga paling terpencil dan sepi yang telah ia intai sebelumnya, yakin bahwa mereka tidak akan pernah ditemukan. Pengadilan Herman Lestari berjalan cepat. Didukung oleh rekaman drone dan pengakuannya sendiri, kesalahannya tidak diragukan lagi. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kisah ini meninggalkan bekas yang mendalam di masyarakat Indonesia. Ini bukan tentang preman atau orang gila. Ini tentang kegelapan yang tersembunyi di balik fasad keluarga yang sejahtera. Dan tentang bagaimana, di dalam pikiran satu orang, konsep tradisional tentang kehormatan dan status dapat bermutasi menjadi ideologi yang mengerikan dan mematikan. Dan bagi seluruh dunia, ini menjadi sebuah dongeng di era baru. Di abad ke-21, di dunia di mana kamera mengawasi kita dari mana-mana, bahkan dari langit, melakukan kejahatan sempurna hampir tidak mungkin. Terkadang, keadilan datang dari tempat yang paling tidak terduga, dari lensa drone kebetulan yang merekam keindahan kota di malam hari, yang alih-alih justru menangkap kebenaran buruk yang tersembunyi di lubuk jiwa manusia.